Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar praktik korupsi di Kota Bekasi, Jawa Barat yang melibatkan struktur jabatan dari tingkat lurah hingga wali kota. Saya akan membahasnya bersama pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, dan juga Kepala Badan Hukum dan HAM Partai Golkar, Supriyansa. Selamat malam, Bapak-Bapak, Mas Ali, Pak Supriyansa. Selamat malam, Mas Wahyu, Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin ke Mas Ali terlebih dahulu untuk meminta update terkait proses pemeriksaan terhadap 9 orang tersangka terkait kasus suap Wali Kota Bekasi. Apa perkembangannya, Mas Ali? Baik, Mas Wahyu. Jadi terkait dengan kegiatan penyidikan perkara ini tentu pemeriksaan tersangka belum dimulai ya, karena sesuai dengan prosedur di rutan KPK, maka sebagai penghuni baru di rutan itu dalam rangka mitigasi penyebaran COVID-19 tentu dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Sekalipun jika ada kebutuhan pemeriksaan penyidikan bisa dilakukan pemeriksaan tentu dengan prosedur ketat protokol kesehatan yang saat ini sudah berlaku di KPK sejak lama ya, bagaimana kemudian teknis pemeriksaan pada saat COVID-19 ini. Terkait dengan kegiatan penyidikan lainnya, sebagaimana yang sudah juga kami sampaikan tadi, untuk kegiatan hari ini tim penyidik melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan ya di beberapa tempat dan wilayah, khususnya di Bekasi, Jawa Barat. Tentu ini dilakukan dalam rangka untuk menemukan, ya, mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki sebelumnya pada proses penyelidikan 1x24 jam dalam kegiatan tangkap tangan, begitu Mas Wahyu. Oke, baik. Ada 9 orang tersangka sekaligus yang kemarin juga dihadirkan ketika Pak Firly Bahuri, Ketua KPK, mengumumkan dalam keterangan persnya. Bagaimana sebenarnya peran dari masing-masing tersangka? Karena ini juga menarik, ada dari lurah, 2 camat, kemudian sampai wali kotanya. Baik, secara ringkas bahwa modus operandi dugaan tindak pidana korupsi ini ada 3 ya. Yang pertama adalah terkait dengan penerimaan, pemberian dan penerimaan ya, pengadaan barang dan jasa, dalam ini adalah proyek ganti rugi tanah ya. Utamanya kemarin kami sebutkan ada 4 ya, antara lain pembangunan polder untuk banjir gitu ya. Kemudian juga ada proyek fisik. Tentu ini yang akan terus dikembangkan lebih jauh karena anggaran yang digunakan untuk ganti rugi tanah ini kan cukup besar, 286,5 miliar begitu ya, dari APBDP tahun 2021. Kemudian yang kedua, modus operandi yang juga dilakukan oleh para tersangka ini adalah terkait dengan pungutan ya, atau potongan atau permintaan uang terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara lain di pemerintahan Kota Bekasi begitu ya, sebagai uang yang diminta kepada para ASN atau pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi yang mendapatkan jabatan begitu, atau yang mendapatkan mutasi jabatan, kemudian setelahnya dia menyetorkan uang karena diminta oleh diduga oleh tersangka wali kota ini melalui beberapa orang kepercayaannya begitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga modusnya adalah terkait dengan adanya penerimaan sejumlah uang, penerimaan tenaga kerja kontrak gitu ya, TKK gitu ya, di pemerintahan Kota Bekasi begitu. Baik. Jadi ketika ada penerimaan tenaga ini kemudian ada penyetoran sejumlah uang. 3 modus operandi atau 3 hal yang kemudian inilah yang akan terus dikembangkan oleh tim penyidik KPK dalam kegiatan penyidikan ini begitu. Baik, saya ingin ke Pak Supriyansa. Pak Rahmat Effendi ini kader Golkar, apa kemudian sikap partai dalam menyikapi kasus ini? Pertama, tentu dengan peristiwa yang dihadapi oleh Pak Rahmat Effendi, kami turut prihatin dengan kondisi yang menimpa beliau. Yang kedua, tentu kami menghargai proses hukum yang sementara berjalan di KPK sampai hari ini. Dengan berbagai tahapan-tahapan pun tentu kami sangat menghargai itu.
Yang ketiga, bahwa Partai Golkar, khususnya di Bakumham, kebetulan saya diberi kepercayaan oleh Bapak Ketua Umum Partai Golkar untuk memimpin Bakumham Partai Golkar, maka tentu siapapun kader yang membutuhkan bantuan pendampingan hukum, maka kami akan siapkan untuk melakukan pendampingan hukum di pengadilan. Namun sampai malam ini Mas Wahyu, belum ada penyampaian dan permintaan baik dari Pak Rahmat Effendi maupun dari keluarganya yang meminta untuk didampingi secara hukum. Artinya kalau ada permintaan dari Pak Rahmat Effendi ataupun keluarga akan diberikan begitu ya dari Golkar ya untuk pendampingan hukum? Ya, mesti kita berikan karena memang begitulah tugas dan tanggung jawab Badan Advokasi Hukum Bakumham Partai Golkar akan menyiapkan pendampingan hukum di pengadilan. Baik. Siapapun kader yang meminta bantuan, kami tentu akan memberikannya. Namun, khusus untuk Pak Rahmat Effendi, sampai sore ini belum ada. Tadi saya berkomunikasi dengan seluruh jajaran pengurus Bakumham. Sampai saat ini belum ada penyampaian sama sekali bahwa akan ada permintaan untuk pendampingan secara hukum. Oke, baik. Kalau untuk statusnya sebagai kader Golkar bagaimana dalam mengikuti proses persidangan atau proses hukum ini? Iya, kalau kader Golkar yang terkena sebuah musibah seperti ini, maka tentu ada tata cara yang ditempuh oleh Partai Golkar dan tentu ini menjadi konsumsi daripada ke dalam internal Partai Golkar sendiri. Saya kira nanti Partai Golkar akan mengumumkan bagaimana status daripada Pak Rahmat Effendi terkait dengan beliau sebagai kader. Oke, baik. Baik, kita jeda dulu. Saya ingin selanjutnya nanti ke Mas Ali karena ingin saya soroti juga. Karena ini menarik karena tadi ada lurah, camat, dan juga wali kota yang terjerat dalam kasus hukum yang sama. Sejak kapan sebenarnya kasus yang melibatkan ada hierarki birokrasi ini terjadi dan pernahkah ada presiden yang sebelumnya pernah ditangani juga di KPK? Sesaat lagi kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Mas Ali. Mas Ali, korupsi terkait pengadaan lahan dan juga tadi ada modus operandinya ada 3 yang Anda sebutkan tadi. Ini melibatkan ada hierarki birokrasi di pemerintahan Kota Bekasi. Wali kotanya, camatnya, lurahnya juga terlibat secara terorganisir pastinya tentunya. Dan ini nanti pasti akan dibuktikan di pengadilan. Pertanyaan saya kemudian, sejak kapan modus suap seperti ini terjadi? Baik. Secara materi dalam proses penyidikan tentu saat ini belum bisa kami sampaikan ya, tetapi bahwa prinsipnya ketika kemudian kemarin tangkap tangan, tentu sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang ada yang saya sebutkan tadi di awal ya, termasuk mengenai sejak kapan terjadi dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan. Tetapi yang pertama terkait dengan komitmen fee ataupun pemberian atau penerimaan sejumlah uang terkait dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi tanah, tentu ini adalah modus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang saya kira hampir seluruh perkara yang ditangani oleh KPK utamanya hasil tangkap tangan adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Artinya kami ingin sampaikan ini adalah modus yang sangat klasik dan sering terjadi ya. Kemudian yang kedua yang saya kira pernah juga apakah pernah kasus serupa ini terjadi di daerah lain yang melibatkan struktur hierarki birokrasi dari atas sampai bawah ini, Mas? Ya, hampir kemudian dari perkara yang ada khususnya 1 tahun terakhir yang KPK lakukan tangkap tangan ya. Misalnya di HSU Kalimantan Selatan. Yang kami juga sudah tetapkan bupatinya dan kepala dinas PUPR itu juga sama ya terkait dengan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur yang kemudian modusnya hampir sama ya dengan yang diduga dilakukan oleh tersangka wali kota Bekasi ini ya.
Tetapi yang menarik dan ini saya kira jarang terjadi yang ditangani oleh KPK adalah ketika adanya pemotongan ya, permintaan pemotongan terhadap pejabat ataupun ASN di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi yang menduduki jabatan ya, yang kemudian ada setoran kepada diduga ada setoran ya kepada wali kota Bekasi begitu. Ini saya kira menariknya adalah ketika apakah kemudian nanti perlu dikaji lebih jauh oleh KPK tentunya, karena sekali lagi ketika ada penanganan penindakan KPK maka pencegahan dan pendidikan anti korupsi pasti akan dilakukan oleh KPK setelahnya begitu ya. Nah, yang menariknya adalah ketika kekuasaan dari kepala daerah yang cukup lama. Ini kan kita tahu hampir 2 periode ya, karena nanti 22 tahun ini kan berakhir ya. Hampir sama ketika KPK menangani perkara yang di Probolinggo ya. Di Probolinggo itu kan suaminya 2 kali periode ditambah istrinya. Dalam satu keluarga 3 kali periode ya, yang kemudian justru mengakar kuat di lingkungan ASN untuk memberikan setorannya gitu ya. Oke. Bagaimana kemudian pengembangan penyidikannya? Karena juga KPK hari ini juga kembali melakukan penggeledahan di ruang kerja Pak Rahmat Effendi misalnya, atau mungkin siapa kira-kira yang nanti akan diperiksa lagi, terutama terkait lelang jabatan ini. Ada dugaan juga ada modus pekerja kontrak yang melibatkan anggota orang dekat dari wali kota kabarnya. Benar demikian, Mas? Ya, tentu tim penyidik akan segera menyusun timeline rencana penyidikannya ya, yang di dalamnya adalah akan menyusun siapa yang akan dipanggil sebagai saksi-saksi untuk menguatkan pembuktian di dalam perkara ini. Ya, tentu kalau kemudian ini kan terkait dengan manajemen ASN tadi ya, terkait dengan promosi mutasi jabatan yang diduga ada penyetoran sejumlah uang termasuk kemudian perekrutan tenaga kontrak, tentu ya pihak-pihak yang berkaitan dengan ini ya. Termasuk kemudian nanti pelaksanaan dari proyek pengadaan ganti rugi. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kami menghimbau kepada saksi nanti yang dihadirkan, yang dipanggil ya oleh tim penyidik KPK untuk hadir kooperatif dan dengan jujur memberikan keterangan yang ia ketahui di hadapan penyidik sehingga menjadi jelas dan terang perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK ini. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Supriyansa, tentu partai politik juga punya tanggung jawab moral karena juga ikut membuat undang-undang, aturan. Bagaimana Anda melihat kasus yang kerap kali terjadi? Tadi modus seperti ini sudah biasa terjadi kalau menurut Mas Ali dan sering kali ditangani oleh KPK. Pak Supriyansa. Mas Wahyu, bahwa Partai Golkar dari awal sampai kapanpun selalu menghargai seluruh proses terutama dalam rangka penegakan hukum di Republik ini. Apakah itu kader atau bukan kader, maka Partai Golkar ketika ditanya bagaimana prinsipnya, tentu kami sangat menghargai seluruh proses-proses yang ada dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum di Republik ini. Nah, tentu terkait dengan adanya kader Partai Golkar yang tertimpa kasus pada hari ini, maka itu menjadi catatan juga buat kami di Partai Golkar. Partai Golkar pasti merumuskan dengan berbagai cara karena Pak Ketua Umum selalu menyampaikan kepada kita semuanya di setiap rapat-rapat, kepada pejabat-pejabat Golkar yang ada di daerah, dimanapun berada, berhati-hati dalam rangka melaksanakan tugas. Jangan mengambil hak yang bukan haknya. Jangan melakukan tindakan yang bukan urusannya. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yang ada. Beliau selalu menyampaikan kepada kita. Artinya apa, Mas Wahyu? Bahwa ketika hari ini ada kader partai yang berurusan dengan aparat penegak hukum, maka diharapkan memang yang bersangkutan bisa menjalani dan bisa mengikuti sesuai dengan petunjuk-petunjuk penyidikan yang ada. Karena kita Partai Golkar selalu pro terhadap penegakan hukum. Ya. Baik Pak Supriyansa, kita ikuti bersama-sama saja
pengembangan kasusnya dan juga jalannya proses hukum yang saat ini tengah ditangani oleh KPK terkait tertangkap tangannya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Terima kasih Pak Supriyansyah, Mas Ali Fikri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.